Tidak ada? Oke, baiklah. Saya anggap teman-teman sudah mengerti untuk materi modul 2 ya. Atau kalau misalkan ada yang belum mengerti, tolong jangan segan-segan untuk bertanya. Ya, bisa bertanya di grup. Nanti kita sama-sama mencari penyelesaiannya. Baiklah, kita masuk ke materi modul 3. Jadi, sebentar. Oke, teman-teman sudah bisa melihat modul maupun program R? Bisa? Sudah. Sudah. Oke, sebentar ya. Oke, baiklah. Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis objek dan operasi dasar aritmatika dalam R. Awal modul akan banyak dibahas tentang target belajar, teman-teman bisa baca sendiri. Kita langsung saja, semua objek dalam R mempunyai dua atribut intristik, yaitu mode dan panjang. Mode adalah jenis atau tipe suatu objek. Mode suatu objek dapat berubah numerik, karakter, kompleks, atau logik. Jadi, kalau numerik dia contohnya tulisannya num atau numerik, char berarti karakter, kom berarti kompleks, log berarti logik. Ya, kalaupun teman-teman praktekkan misalnya di sini n kita masukkan angka misalkan n ini n 9,3 kelas n numerik. Oke, menarik sekali. Di sini ada kata sama dengan. Kita coba ya. Apakah sama dengan bisa kita pakai juga? Oh, ternyata sama dengan juga bisa kita pakai. Baiklah. Ternyata di sini kita pun bisa memakai memasukkan variabel itu menggunakan kata sama dengan. Tapi sejujurnya sih kita paling umum menggunakan tanda panah ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang bisa menjelaskan apakah sama dengan ini bisa bekerja sama dengan panah juga, ada yang bisa menjelaskan? Atau kita bisa coba ya, misalkan kita buat susunan huruf seperti kemarin, kita coba apakah mau juga? Oh ternyata mau juga. Baiklah, menarik ini. Oke. Jadi untuk di sini ada 4 tipe: numerik, karakter untuk tulisan, kompleks. Salah satu contohnya adalah kata bilangan integral. Kalau ada teman di sini yang ikut belajar bersama pengantar matematika bersama saya, kita juga sudah membahas bilangan kompleks. Ya, jadi contohnya itu seperti ini, Z kita masukkan 4i, i di sini maksudnya integral, D sama dengan 4i, saya coba, D sama dengan misalkan 5i, apa tadi? Kelas D kompleks ya. Jadi itu tipe kompleks dan logik itu kayaknya true atau false. Ya. Jadi misalkan capek deh kita kasih nilai true lalu capek deh kelasnya logikal. Jadi itu true or false. Nah,
Lalu panjang, tadi kan kita sudah mengenal mode. Mode itu tipenya panjang, itu jumlah elemen dari suatu objek atau disebut dengan length. Ya. Jadi misalkan tadi n, kita lihat length n berapa. Ternyata 1. Ya, dia dianggap punya 1 data. Lalu P, tadi P ada 3 data, kita masukkan apakah length-nya 3? Ternyata length-nya 3. Jadi seperti itu ya. Lalu ada juga tipe yaitu apakah tipe X itu tipe integer atau numerik. Jadi perintah yang dicek adalah is integer X, is numeric X. Itu untuk memastikan apakah sebuah elemen tersebut integer atau numerik. Kita coba n 9,3. Kita lihat apakah dia integer. Ternyata false, integer tidak. Lalu kita cek apakah integer itu numerik. True. Ya. Ada di sini teman-teman yang bisa menjelaskan integer itu apa? Berarti itu yang terbaca di sini. Apa yang dimaksud dengan integer? Ayo Integer ada? bulat. Integer bilangan bulat. Bilangan bulat? Oke. Baik. Bagus. Integer bilangan bulat. Kita coba berarti. Kita udah kasih nilai P itu 8. Oh, bukan. Kita yang lain lagi. Misalkan L. L kita kasih nilai 7. Berarti apakah L itu integer? Tidak. Apakah L itu numerik? Betul. Nah, ternyata di sini dikatakan, walaupun Anda memasukkan bilangan bulat yang notabene memang integer, variabel tersebut dia anggap numerik. Berarti ini yang merupakan salah satu kekurangan dari program R. Di mana mungkin di program lain seperti RStudio atau yang lain mungkin sudah diperbaiki. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi selain menggunakan mode class, kita juga bisa menggunakan fungsi mode. Jadi misalnya kita mengecek setiap mode yang ada. Coba, tadi kita ada N, ada P, ada capek deh. Ya, kita punya angka-angka tersebut. Kita coba modenya apa? Mode N, mode P, mode capek deh. Mode N dan mode P dianggap numerik, sedangkan mode capek D dianggap logikal. Ya, tadi ada juga yang D, kita cek mode D dianggap kompleks. Nah, di sini dikatakan bilangan yang sangat besar
atau sangat kecil dapat dinyatakan secara eksponensial. Misalkan di sini bilangan 17 juta dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi di sini langsung dia mengetik kata huruf E ya. Munculnya seperti ini. Kalau misalkan kita masukkan 17 juta, bentuknya pun juga akan sama. Di sini ada pertanyaan. Itu seperti dia bilang E pangkat 7 ya. Kayak 1,7 kali 10 pangkat 7. Jadi dapatlah nilai 1.700.000. Kalau teman-teman bingung itu angkanya berapa. Lalu di sini dikatakan sistem R punya cara yang standar atau mirip untuk data yang hilang. Ya, di sini dikenal dengan istilah NA atau not available. Jadi contohnya di sini untuk angka tak hingga dia menggunakan dia yang muncul adalah infinity, kode infinite. Kalau dalam matematika kan kita mengenal lambang yang bulat itu ya, bulat dua kayak kacamata itu ya. Jadi misalkan kita bisa 3/0, R tandanya infinite. Eksponen dari tak hingga ya infinite juga. Eksponen dari minus tak hingga itu 0. Ada yang bisa menjelaskan kenapa eksponen minus tak hingga itu 0? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ini ada kaitannya dengan matematika. Bingung? Ya, jadi kalau pengen tahu, kan eksponen itu kan jadi pemangkatan minus itu kan sama dengan 1/. Jadi E pangkat minus X itu sama dengan 1/E pangkat X. Nah, tadi nilai E pangkat X itu kan tak hingga. Jadi sama dengan 1/tak hingga. 1/tak hingga berapa nilainya? Ada yang tahu? Nol. Iya. Nilainya 0. Makanya kebacanya nilainya 0. Sedangkan tak hingga dikurang tak hingga, yang muncul malah NaN atau not a number. Bukan bilangan. Kita coba R minus R. Ternyata not a number. Kak, itu kenapa 3 dibagi 0 hasilnya infinite? Ya, semua bilangan yang dibagi 0 hasilnya tak hingga. Oh. Ya kan? Prinsip matematika kan? Iya, iya. Ya. Lalu di sini nilai dari variabel dengan mode karakter dimasukkan dalam tanda petik double. Ya, karakter itu yang nama selalu pakai tanda petik double. Dimungkinkan pula untuk memasukkan karakter dengan diikuti tanda garis miring ke kiri.
Nah, kombinasi tanda garis miring kiri dengan tanda petik double akan diperlakukan secara khusus oleh beberapa fungsi. Misalnya untuk fungsi CAT atau chat yang berkaitan dengan penayangan di layar atau write dot table untuk menghasilkan hasil ke dalam disk. Semacam printing jadinya ya. Atau kalau misalkan pemahaman saya salah, mohon tolong koreksinya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman masukkan nilai X Jumat, ketika membuat fungsi chat, keluar tulisan Jumat, tapi huruf J-nya berubah menjadi huruf kecil. Ya. Oke. Lalu di sini ada yang menarik. Ketika mau menggunakan petik 1, ternyata dinyatakan error syntax error. Jadi pada penjelasan sebelumnya tadi tidak dikatakan bukan petik 1 ya, tapi petik 2. Tapi bagaimana kalau petik 1 ada tanda garis miring ke kiri, lalu ada petik lagi, ternyata terbaca. Kita coba ya. Jadi misalkan tadi nilai X kita masukkan, kalau misalkan kita masukkan seperti ini tambah petik, apakah kebaca? Oh, ternyata terbaca juga teman-teman. Jadi petik 1 maupun petik 2 ternyata bisa untuk tulisan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa di sini dia tidak mau? Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa dia di sini tidak mau? Kak, di tempatku nge-error, Kak. Error dengan yang 3 petik itu ya? Iya. Mungkin Jumatnya tengahnya nggak pakai tanda petik gitu. Karena Ya. dianggapnya petiknya ada 3, Kak. Jadi yang satu lagi kurang gitu. Nah, betul. Betul sekali. Jadi sebenarnya sistem membaca cuma Jum, tapi tiba-tiba ada tambahan at di belakang. Mungkin itu yang membuat error. Ya kan? Karena tanda petik itu kan hanya dihitung 2 saja dalam input. Tapi tiba-tiba ada petik ketiga nih di belakang, jadi dia terbaca error. Nah, maka dari itu tanda miring ke kiri itu menandakan bahwa petik itu bukan kode, istilahnya itu dibaca tulisan juga gitu, bukan bagian dari input kode. Ya, coba teman-teman bisa dipraktekkan. Misalkan ya, jadi mungkin pakai kata lain, misalkan pa, lalu pakai miring ke kanan, maaf, patah. Ya, jadi dengan seperti ini, tanda miring ke kiri itu menunjukkan bahwa simbol petik itu bukanlah menutup input, tetapi dia bagian dari tulisan itu. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, di sini, jadi teman-teman, sebenarnya saya mau menjelaskan, saya ingin membantu teman-teman juga untuk mungkin kita sama-sama belajar ya, sama-sama perspektif bagaimana cara membaca modul ini. Salah satu alasan kenapa saya menggunakan modul untuk pembelajaran kita, supaya teman-teman juga tidak bingung dan kita sama-sama belajar ya. Saya menjelaskan yang mungkin beberapa teman juga, oh ini apa ya di modul maksudnya, seperti itu. Jadi di sini kita juga bisa tahu, oh ternyata tanda miring ke kiri selain petik 1 juga bisa membuat petik 2 itu adalah sebuah apa istilahnya
tulisan juga. Nah, tadi kan diberikan informasi miring ke kiri dan petik itu ada perlakuan khusus untuk beberapa fungsi. Nah, misalnya contohnya ini, ketika dibuat tulisan cat, nah berarti si tanda miring ini kita coba ya. Saya juga penasaran kenapa kok ada tanda petik di belakang. Oke. Kalau misalkan kita bikin cat untuk X patah. Oh. Ternyata printingnya seperti itu, teman-teman. Entah kenapa tanda panah saya untuk input data tiba-tiba di sebelah tulisan cut itu, fungsi itu. Tapi memang untuk beberapa, saya nggak tahu di modul munculnya seperti apa. Apakah ada teman-teman yang bagian ini munculnya sama seperti di modul? Yang ini? Kalau misalkan X kita kasih sincer. Iya, berbeda sama ya, kita sama, baik. Coba kita masukkan persis sama yang di dalam. Ini, lalu apa tanda. Ya, sama juga. Oke, baiklah. Fungsi cat sebenarnya tidak kalau di semester sebelumnya itu tidak pernah digunakan sejujurnya. Tidak tahu di semester ini. Tapi kalau apa sih belum ganti edisi modul seharusnya sih masih mirip ya, teman-teman. Oke lah. Ada pertanyaan sejauh ini? Input teman-teman sangat berharga ya. Jadi nanti kita bisa lebih tahu apa yang sejauh mana teman-teman mengerti, mana bagian yang belum dimengerti. Belum ada? Oke, kita lanjut. Variabel dengan nilai karakter dapat dimasukkan dengan tanda petik tunggal. Dalam kasus ini tidak perlu dipisahkan pas tanda petik tunggal dengan kombinasi garis miring terbalik, tetapi perlu dituliskan dalam petik tunggal. Oke. Oh, maksudnya yang seperti tadi itu bisa tanda petik 2 dan bisa tanda petik 1. Baiklah. Tipe-tipe objek untuk penyimpanan data. Jadi ada vektor, ada faktor, ada array, ada matriks, ada frame data, ada TS atau time series, dan ada list. Di mana nanti kita akan pelajari bersama-sama di modul berikutnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena ini pun sudah di akhir ini ya, di akhir materi untuk kegiatan belajar 1. Oke, kita lanjut saja ya. Baiklah. Iya. Penjelasan terakhir itu sebenarnya menjelaskan rinci tentang vektor, list, dan yang lain. Tapi menurut saya kita akan coba mengenal itu langsung pada saat prakteknya ya teman-teman ya, supaya lebih paham. Dan ini untuk latihan banyak menjelaskan tentang teori.
Which is sebenarnya kalau untuk THE nanti, kita kan THE ya berdasarkan kalender akademik, itu semuanya tentang praktek berdasarkan pengalaman. Ya, kecuali soal pertama sih. Tapi ya tidak terlalu banyak sebenarnya soal teori. Oke. Ada pertanyaan untuk kegiatan belajar 1? Pemahaman jenis-jenis dan mode? Tidak ya? Kita lanjut saja di sini. Membaca dan menulis file data dalam R. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara mengetahui direktori tempat kerja ini. Digunakan perintah getWD. Untuk mengubah atau pindah direktori digunakan perintah setWD. Dan untuk mengetahui isi direktori gunakan perintah dir. Nah, ini mungkin yang berkenaan tentang apa ya? File-file save yang kemarin serangannya sudah diberitahu getWD itu untuk mengetahui direktori kerja, misalkan hasil perintah 1 getWD munculnya seperti ini. Lalu setWD lalu seperti kita kayak setting mau ditaruh di mana foldernya. Kemarin saya sudah tunjukkan ya teman-teman ya. Lalu di sini ternyata ada rumus read.table, di mana di sini ada siswa.dat. Itu kayaknya filenya si R. File yang bisa dibaca oleh R. Lalu nanti di R-nya sendiri akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuat data apa istilahnya di dalam R ini kita bisa menampilkan sesuatu yang sudah kita save dari sebuah file ya teman-teman ya. Ada yang bisa menjelaskan file .dat itu bisa kita buat dalam memakai apa? Teman-teman? Kalau tidak salah dulu itu kalau menyimpan suatu data waktu itu sih, maaf Kak belum paham betul tapi saya nyimak. Oke baiklah, tidak apa-apa kita sambil belajar bersama teman-teman ya. .dat kayaknya ini dari programnya si RD. Misalkan kita mau save. Kalau dalam program R-nya saya dia bentuknya .rdata. Mungkin ini bisa juga pengembangan dari si program R-nya sendiri. Tapi sebenarnya kalau dalam prakteknya sih kita nggak terlalu involve ya tentang save data melalui R ya. Dulu sih waktu itu tugasnya itu malah kita save datanya itu membaca data dari Excel. Jadi dari Microsoft Excel itu disimpan data dalam bentuk CSV. Ya. Tapi yang perlu teman-teman highlight mengenai materi ini adalah dia bisa membaca tabel, read tabel. Nah ini banyak sekali ya informasi-informasinya seperti file, header, false,
save, quote, dan segala macam. Ada beberapa istilahnya fungsi yang sudah disediakan dalam suatu program. Nah, misalkan masih ingat nggak waktu kemarin itu kita ada fungsi sort, teman-teman. Jadi misalkan kita masukkan sebuah nilai Y, nilainya 15376, lalu kita buat sort, lalu ada juga sort tapi kita pakai yang besar. Waktu itu pakai descending atau ascending ya? Oh. Ada yang bisa mengingatkan saya lagi? Sort. Decreasing. Oke, sorry. Decreasing. Oke. Nah, jadi teman-teman, terkadang kalau kita mau menggunakan sebuah fungsi, terkadang inputnya kita bisa masukkan lebih dari satu. Misalkan kalau hanya menggunakan Y, berarti otomatis dalam sebuah fungsi kita tidak mengaktifkan fungsi khusus untuk descending-nya. Tapi ketika kita mau memberi pengaturan khusus, misalkan, oh saya maunya diatur tapi pakai decreasing ya, ternyata dia mau. Teman-teman nggak perlu terlalu, sebenarnya kalau membaca modul memang ada banyak sekali detail yang diberikan. Lalu pasti teman-teman bertanya, apakah semua informasi tulisan yang dalam itu harus kita tulis? Sebenarnya tidak. Jadi mengetahui tentang menu-menu apa saja yang ada dalam sebuah fungsi itu membantu teman-teman untuk lebih memodifikasi atau mau mendapatkan hasil yang teman inginkan dari sebuah fungsi. Contohnya saja teman-teman memodifikasi fungsi sort tadi supaya angkanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti itu. Nah, khusus untuk fungsi red.table nih, di dalam tabel T3.3 sudah dijelaskan nih detailnya apa saja, ya fungsinya apa saja. Seperti itu. Nah, ternyata ya sesuai dengan ingatan saya, untuk program R, dia bisa membaca sebuah file yang kita bisa buat dari Excel, yaitu file.csv. Ya, sebentar, saya buka dulu filenya ya teman-teman. Nah, mungkin saya bisa mengajarkan teman-teman aja deh dulu gimana caranya bikin file CSV. Misalkan tadi kita mau buat yang seperti awal modul tadi, datanya dataku, misalkan. Jadi kita bisa masukkan seperti biasa di Excel, teman-teman bisa masukkan data, misalkan seperti ini, bebas ya. Misalkan kita coba apakah tulisan juga bisa. Itu.
atau misalkan seperti ini. Lalu teman-teman kalau mau nge-save dalam bentuk CSV, teman-teman pilih Save As, terserah mau bentuknya apa, Excel workbook bisa. Nah, dari sini Save As type-nya teman-teman pilih yang ini .csv ya, koma delimited. Seperti itu. Perlu diperhatikan kalau teman-teman memasukkan sebuah data, pastikan dia ada di direktori itu ya. Jadi misalkan teman-teman memasukkannya di direktori C, teman-teman coba masukkan. Atau di dokumen bisa. Misalkan kita bikin namanya book. Lalu kita coba ke program R-nya. Tadi ada yang tahu tadi untuk cek inventory apa? Kita pakai get WD ya. Oh, ternyata kita sudah di documents nih. Berarti kita bisa manggil nih berarti. Kita coba berarti kita pakai fungsi read table tadi. Tapi kalau dalam konteks ini kan dia langsung pakai read.csv saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa panggil, kita coba. Jadi menulisnya read.csv, mudah-mudahan saya tidak salah. book.csv. Oh, error. Ayo teman-teman, kira-kira kenapa error ya? Kenapa error teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, jadi dia bilang could not find function read.csv. Jadi hati-hati juga untuk membaca modul. Fungsi itu semuanya menggunakan huruf kecil kalau di sini. Jadi kalau di sini ditulis di modul itu huruf besar, hati-hati ya. Ternyata dia tidak terbaca di program R, jadi harus menggunakan huruf kecil di depannya. Kita coba sekarang. Oh, ternyata tidak ada di directory. Sebentar saya cek dulu kalau begitu.
Oke, sekarang di dokumen sudah ada book ininya ya. Berarti kita coba sekali lagi read.csv. Book. Nah, baru muncul teman-teman. Ya, seperti yang ada di sini. Sebentar saya kecilkan. Jadi tulisannya bisa apa? Ada 12, Bandung 10, Jakarta kurang bagus, bagus, hebat 15 Denpasar. Jadi di sini dia bisa membaca ya sebuah apa? File yang kita sudah save dalam sebuah tempat. Nah, ada beberapa hal nih yang bisa kita praktekkan kalau teman-teman penasaran. Kak, apa itu? Kok ada header, ada sp, ada quote? Ya, kita coba misalkan. Jadi, kita coba masukkan. Untuk memasukkan nama file harus benar-benar sama ininya, tipe filenya ya. Bukan sekedar apa sih, kayak .cs apa hanya book saja, tidak, dia tidak bisa membaca, jadi kita harus membaca sambil tahu dia tipe apa filenya di save, seperti itu. Misalkan kita pakai header true, lalu sp-nya ini, lalu ada quote juga, ada desimal juga, ada fill. Oh. Kira-kira apa yang salah ini ya? SP. Di sini ada SEP sama dengan SEP. Atau maksudnya SEP ya? Salah ya? Kita coba. Oh, ternyata SEP teman-teman, bukan SPE. Ternyata ada salah ketik di sini. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang di atas juga tidak ada perubahan yang berarti ya. Seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan teman-teman. Kita sambil menganalisa bersama-sama ya. Tidak ada Kak, yang mau nanya pintar. dong, Kak. Kalau misalnya dia set WD-nya ke data D, itu gimana ya caranya, Kak? Ya, aku udah coba nih. Coba deh. Jadi kan tadi kan harus kan pertama kamu harus cek dulu kan get WD. Nah, untuk setting ke folder kamu harus pakai set WD. Tuh, set WD lalu buat seperti ini. Kalau hanya folder D saja, kayaknya ini cukup deh. Atau lebih baik supaya nggak bingung, buat sebuah folder aja dalam D nanti buat folder apa coba? Aku udah coba, cuma dia sintaknya dia ngomong error use without hex digits in character string starting D.2/U. Aku nggak paham. Coba deh Kak, kalau misalnya Kakak berkenan buat kalau misalnya di data D. Soalnya aku hanya punya satu drive saja di komputer saya, iya, C ya? laptop saya.
hanya Oke, C Kak. saja. Tapi boleh aja sih. Yuk kita coba lihat. Kamu bisa share screen punya kamu nggak? Saya kasih aksesnya kalau begitu. Boleh, Kak. Oke, coba silakan di-share. Cukup di R-nya aja. Oh, gitu. Coba. Jadi teman-teman, kita di sini nggak sekedar hanya ngelihat dari laptop saya saja ya, kita bisa sambil nge-share laptopnya juga sambil kita belajar bersama. Kebetulan modul 3 nggak banyak terlalu ngebahas hal-hal yang Nggak terlalu masih kayak ada gitu ya, Kak? bagus. Ini kelihatan nggak? Ada kegiatan belajar 3, oh ya ternyata, sorry. Oke, coba kelihatan, coba Ini nih, Kak, kayak gini nih. coba set WD D titik. Itu aku bikin file baru di UT komputer gitu, tapi dia nggak ngerespon. Kamu tanda Aku cuma iseng aja sih, kalau emang harus di C ya udah di C. Soalnya tadi aku lihat di data di C user dokumennya itu dia ada apa? Ada kayak gini nih. Iya, tapi yang dia jadi pertanyaan Ini nih. adalah Ada air data ini apa emang dia harus ada air data atau enggak? enggak Itu sih, setahu sih itu enggak sih, iya, seharusnya makanya. kagak. Harusnya sih enggak. Karena kan yang set WD itu kan fungsinya untuk mengeset di folder mana kita mau pakai gitu. Jadi seharusnya itu tidak apa ya, bukan kewajiban seharusnya. Mungkin teman-teman juga bisa dong men-share di chat apa yang mungkin perlu direvisi. Kembali lagi ini belajar bersama ya gitu. Jadi kita bisa sambil share informasi satu sama lain. Jadi kita bisa juga sambil baca di folder yang ya. Itu coba itu Bang, garis miringnya diubah gitu. Iya. Satu lagi coba. Kayaknya garis miringnya harusnya miring ke kanan. Kalau di modul 2 dikatakan garis miringnya garis ke kanan. Coba. Oh, Karena dia errornya itu mulai dari garis miring ke kiri. masa sih? Itu kan yang bagian Ini atas waktu Iya. Nah, WD itu kan ini. Coba garis miring ke kanan. Kanan nih. Kayaknya memang beberapa informasi di modulnya. Iya ya. UTH memang WD-nya harus dia direvisi. bilangnya dia ke kiri. Tapi di modul 2 gateway-nya ke kanan. Coba kita pilih yang ke Iya kanan. Kan? Coba dulu ya. Yang ke kanan. Coba ya. Oh iya bisa nih. Ya, Beneran. ini dia mau. Oke. Coba Hati-hati teman-teman. Coba dia. Iya. Iya karena kesalahan. Nah, iya udah. Oke. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama. Jadi hal-hal seperti ini ya yang yang saya ingin juga teman-teman kita lakukan bersama di kelas ini. Jadi supaya jangan ada yang ngerasa kayak lo kok di komputerku nggak bisa. Kok kayaknya ada sintakku yang salah deh gitu. Jadi hal seperti itu. Saya pun jujur butuh memang pemahaman yang lebih banyak juga mengenai program R ini. Walaupun sebenarnya dalam kuliah saya pun juga tidak terkhusus untuk matematika, tidak akan membahas lebih jauh gitu. Mungkin teman-teman terutama dari yang nanti juga punya background komputer atau yang sudah pernah mengambil komputer 2 bisa share-share juga ya ilmunya di sini ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Aman Kak, lanjut aja. Ya, sorry, kayaknya error. Sebentar ya. Internet saya ada error. Jadi salah satu contoh kita untuk membaca sebuah file dalam komputer seperti itu ya. Teman-teman kalau misalkan masih bingung atau misalkan di komputernya kok setup-nya susah ya kayak gitu.
Nanti bisa kita sambil share aja di grup ya. Selain bentar. Selain read, di sini kan ada awalnya kita mempelajari untuk read, lalu ada juga mempelajari untuk scan. Ya. Dan opsi dan fungsinya sudah ada di sini. Secara pribadi kemarin saya sih menggunakan read CSV karena memang spesifik save data via CSV. Tapi kalau misalkan nanti save datanya akan berbeda, mungkin teman-teman harus menggunakan sintaks atau ke fungsi yang berbeda juga. Oke, kita bisa langsung praktek saja ya. Kalau scan itu keluarnya apa ya? Di sini dikatakan kita scan itu adalah memasukkan ke sebuah data, sebuah variabel namanya dataku. Kita coba aja deh, kalau misalkan kita langsung scan aja gimana. Di sini dikatakan scan expected as a real God 12 Bandung bagus. Tadi 12 Bandung bagus itu dari yang pertama. Atau kita coba aja yang sesuai data di atas. List. Bukan juga. Kira-kira ada teman-teman yang bisa menjelaskan nggak sebenarnya scan ini gimana? Kalau di sini sih kita baca perintah di atas membaca file siswa.dat yang mempunyai 3 variabel. Variabel pertama ada karakter, sedangkan 2 variabel berikutnya adalah numerik. Oh, sedangkan tadi kita itu numerik dua-duanya. Oke. Coba what list-nya kita coba rubah ya. Karena yang kita punya kan awalnya itu karakter, baru variabel dua-duanya. Tidak dapat juga, teman-teman. Pribadi sih saya tidak pernah memakai scan sih sejujurnya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang pernah memakai scan, bisa tolong di-share ya. Oke, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Di sini juga ada pemakaian fungsi read. Opsi yang sama tersedia sama dengan opsi pada read table, kecuali width yang menentukan lebar dalam kolom. Buffer size menentukan jumlah maksimum baris yang dapat dibaca secara simultan. Memang kalau seperti ini tuh banyak sekali data-data yang kita persiapkan ya, teman-teman ya. Harus coba dibuat sesuatu gitu. Misalnya dari sini kebaca kalau misalkan width itu sama kayak length jadinya. Tapi width itu
kalau kita bisa baca di sini, dia width-nya itu 144. Berarti di baris pertama ada 1 karakter, baris kedua dan baris ketiga ada 4 karakter. Jadi si titik ini yang di V2 dan V3 itu dibaca juga sebagai karakter di sini. Misalkan kita dikasih sebuah save data seperti nanti ketika kita read FWF akan muncul seperti ini. Oh, teman-teman, kalau ini mungkin bisa saja dalam sebuah barisan, dalam sebuah misalkan satu baris, dia sebenarnya tidak dikotak-kotakkan, dia ditulis seperti ini. Tapi ketika kita membuat misalkan read.fwf, ternyata dia langsung dibuat tabelnya berdasarkan berapa karakter yang diambil. Jadi di sini terbaca bahwa oh dia membuat 3 tabel tuh, 3 kolom. Nah, kolom pertama dia mengambil 1 karakter pertama, kolom kedua 4 karakter selanjutnya, dan kolom ketiga 4 karakter selanjutnya. Teman-teman mungkin ada yang bisa sharing info knowledge untuk mengenai ini ya, write.table ya. Saya pribadi sih tidak terlalu sering memakai tulisan write.table. Jadi kalau ada informasi yang ingin ditanyakan atau ingin yang di-share, nanti kita bisa share berikutnya nanti di di grup ya teman-teman ya. Mungkin itu saja untuk kegiatan belajar 2. Di sini dikatakan scan digunakan untuk impor data dari Notepad atau dengan type data.txt. Baik, terima kasih. Jadi tadi teman-teman scan digunakan untuk format yang .txt. Bisa tunjuk. Mungkin kita bisa coba ya. Di sini kan kita disuruh minta untuk buatlah file data nilai.txt yang berasal dari objek X sama dengan 6489 dengan menggunakan perintah write. Tampilkan isi file tersebut. Kira-kira ada yang bisa untuk ini soal nomor 4? Mungkin kita harus buat ini ya, file dulu ya. Ade, kira-kira ada ide nggak D untuk yang ini? Untuk latihan nomor 4. Oh, di sini dikatakan masukkan dulu objek X sama dengan 6489. Kita coba ya teman-teman ya. X sama dengan 6489. Kalau seperti ini berarti dia menganggap bahwa itu tulisan. Lalu buat perintah write X file data nilai.txt. Lalu buatlah
Itu dibuat Ya, dari Notepad dulu nggak sih, Kak? Soalnya Notepad setauku formatnya .txt ya? Atau dia langsung betul, dibuat di R-nya? betul. Oke, kita coba kita lihat dir-nya ya. Apakah ada di situ data nilai.txt? Oh, muncul ternyata. Tanpa kita harus membuat notepad-nya, kita sudah bisa membuat notepad sendiri dari sini, teman-teman. Tanda petik yang dimasukkan berarti dia memasuki seperti kita menulis sesuatu. Teman-teman di sini ada yang mengerti jadinya tentang write? Banyak sekali ini pribadinya. Saya clear R aja ya. Jadi perintah write tadi itu kita bisa membuat, bukan kita buat dari notepad saja, tapi kita bisa membuat si notepad. Jadi kalau begitu, kalau misalkan scan itu untuk txt, baru mau teman-teman. Read for items 6, 4, 8, 9. Dia akhirnya mau. Fungsi write tadi untuk membuat program di dari notepad ternyata untuk txt. Lalu di sini buatlah frame data, fdata, readable. Coba ya teman-teman ya. Fdata kita masukkan read.table data nilai.txt. Lalu apa itu fdata? Jadi munculnya seperti ini. V1, V2, V3 itu menunjukkan kolom, angka 1 di pinggir itu menunjukkan baris keberapa. Jadi kalau di readable, spasi, itu berarti dia dianggap kolom berbeda berarti ya. Kalau dari sini kesimpulannya kita bisa ambil. Kira-kira ada teman yang bingung nggak dengan hal ini? Tapi dari sini kita udah bisa buat ini ya. Bisa buat apa sih? File txt ya. Objeknya sendiri bisa nama, bisa array. Nanti kalau misalkan ada informasi lain, ya silakan di-share di sini ya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke kegiatan belajar ketiga, membuat data dalam R. Ini mungkin lebih spesifik tentang operasi-operasi aritmatika. Yang pertama, deretan data teratur. Deretan data teratur bisa dipakai menggunakan tanda titik 2. Jadi kita masukkan sebuah X 1.230, dia akan muncul dari 1 sampai 30. Pertanyaannya, kenapa ada muncul 26 kotak ini? Ini maksudnya apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Baiklah. Sebenarnya kalau misalkan kita perbesar R-nya, kita coba keluarkan X-nya yang lain, ternyata terjadi perbedaan. Nah, ini tergantung dari gimana posisi layar R
gimana posisi layar R saat teman menjalankan fungsi. Jadi 25 yang di sini adalah yang dimaksud adalah kolom ke-25, tapi karena layarnya tidak muat, makanya dia menulisnya seperti ini. Jadi posisi layar juga menentukan ya hasil keluarnya seperti apa. Lalu bagaimana Kak baiknya kalau misalkan kita mau mengerjakan tugas? Kalau menurut saya sih ya tidak ada masalah, tapi sebisa mungkin semakin besar pula resolusi yang bisa terbaca. Jadi kalau dari saya sih gunakan gambar yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu lebar, supaya resolusinya masih bisa dibaca sama dosen. Oke, jadi titik 2 di sini maksudnya adalah untuk, jadi 1 sampai 30, di mana setiap data bedanya 1, ya. Nah, sorry. Nah, misalnya, di sini kita masukkan data B 1 sampai 10 kurang 1. Nah, di sini yang terbaca 0 sampai 9. Sedangkan di C itu terbaca, kalau kita masukkan kurung, itu terbaca 1 sampai 9. 0-nya tidak terbaca. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Nah, kalau misalkan pada belum mengerti, kalau dari saya pikirnya seperti ini. Kalau untuk yang B, dia itu memang menghitung 1 sampai 10. Tapi karena ada tanda minus 1, itu maksudnya setiap komponen nggak masuk akal juga berarti ya. Setiap komponen dikurang 1. Oh ya, benar juga sih. Dikurang 1. Makanya white-nya jumlah angkanya ada 10. Kan dari 1 sampai 10 kan ada 10 item tuh. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, tanda minus 1 ini maksudnya masing-masing angka itu dikurangi 1. Ya. Coba apakah pemahaman itu benar? Kita coba kalau kita kurang 2 bagaimana, teman-teman? Oh, ternyata benar. Jadi minus 1 di sini itu bukan mengkurangkan 10, tapi dia mengurangkan semua anggota yang ada dari 1 sampai 10. Seperti itu. Ya, makanya munculnya 0. 0, 1 sampai 9, lalu ada 10 item. Sedangkan kalau yang di atas, berarti dia hanya mengurangkan, maksudnya si 10 itu, jadi 1 sampai 9 saja. Di sini teman-teman ada yang masih bingung? Paham ya? Paham, Kak. Lalu di sini dikenalkan sequence. Nah, sequence mirip juga dengan titik 2, tapi dengan sequence kita bisa menentukan
perbedaan masing-masing komponen itu berapa. Contohnya di sini, kita punya sebuah urutan 5 sampai 10, tapi kita ingin selisihnya hanya 0,5 saja. Jadi kita gunakan sequence angka pertama, angka terakhir, lalu selisihnya berapa. Tanpa harus menentukan definisinya, urutannya harus sesuai ya, karena secara otomatis kalau tidak menulis komponennya, apa maksudnya komponennya, dia otomatis yang pertama dibaca from, yang kedua to, yang ketiga length. Tapi kalau kalian ingin menulisnya berbeda sendiri, ya kalian harus benar-benar definisikan 11 itu maksudnya apa, 2 maksudnya apa, 4 maksudnya apa. Lalu kalian pasti berpikir, lah ngapain kita ribet-ribet kayak gitu? Mending kita tulis aja yang seperti yang atas. Kalau menurut saya ini bagus. Jadi kalian bisa memilih opsi ini untuk menghindari plagiat, dugaan plagiat. Tapi itu tergantung kalian lagi ya. Sepintar-pintar kalian bagaimana supaya hasil jawaban kalian, terutama nanti THE itu kan esai. Jadi otomatis kalau misalkan ada yang sama, walaupun posisinya mungkin bisa saja beda pulau gitu, bisa saja terdeteksi plagiat. Tapi tolong koreksi saya kalau saya salah. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu adalah rekreasi fungsi. Seperti itu. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Oh, oke. Sepertinya ada yang ini perlu perjelas. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, 0,25 adalah selisihnya, ya. Jadi kita membuat sebuah urutan angka berdasarkan selisih. Kalau kita mau selisihnya 0,25, kita buat formasi sequence-nya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian, aku tidak peduli definisinya berapa, aku ingin yang penting rata, dibagi rata saja, yang penting saya ingin ada 11 angka misalkan. Nah, dari sini kalian bisa buat fungsi di mana dari angka 2 sampai angka 4 kamu ingin mendapatkan 11 data yang selisihnya sama. Nah, akan terciptalah seperti ini. Oh, ternyata kalau 11 berarti selisihnya itu 0,2. Seperti itu. Kenapa 11 ya? Bukannya 10 seharusnya gitu. Ya, kalian ingat angka pertama juga harus dihitungkan. Bukan 4,2, 4 bukan 4 kurang 2. Jadinya 4 kurang 2 kurang selisih 1 lagi gitu. Coba kita pilih 10 kalau begitu. Kalau 10 apa hasilnya? Ternyata 0,22222. Menarik ya teman-teman ya. Ada pertanyaan tentang sekuen? Jelas, Kak. Fungsi C itu mempergampang buat kita untuk mengurutkan angka-angka yang tidak beraturan. Ya, mau masukin angka apa aja, mau masukin huruf apa aja bisa. Seperti itu. Lebih singkat, lebih bagus.
termasuk yang koma juga ya. Perhatikan bahwa dalam menulis koma untuk koma desimal di sistem mereka menggunakan titik ya, sistem Amerika. Jadi kalau kalian mau tulis 2,5 diketiknya 2,5. Nah, lalu di sini ada sistem GL, generate level. Berarti kita bisa lihat dari sini, misalkan GL. Yang pertama, kita generate level 3,5. Berarti 3 itu maksudnya angka yang tertulis itu adalah 1 sampai 3. Nah, masing-masing 1 sampai 3 itu berapa banyak? Ada 5 kali. Jadi tertulislah 1 5 kali, 2 5 kali, 3 5 kali. Nomor 2 pun bentuknya seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang di bawah, dia ada tambahan length sama dengan 30. Nah, kalau misalkan teman tulis GL 3,5, misalkan GL 3,5 saja, kan dia berhenti tuh di, kita bisa dikatakan dia ini unit ke-15. Tapi kalau ada length, berarti dia akan mengulang lagi, dia repeat lagi, dan dia akan berhenti sampai di unit keberapa yang diminta. Kalau di sini dibilang dia minta di unit ke-30, makanya kesannya si perintah GL ini berulang 2 kali. Bagaimana kalau length-nya 20? Berarti dia berhentinya di 1. Dia berhentinya di 1 karena unit ke-20 kalau kita baca lagi dia itu berhentinya di 1. Nah, fungsi GL ini dia tidak bisa kurang dari, kita coba ya, kalau length-nya lebih kurang. Dia kan totalnya 15 tuh. Kalau misalkan kita mau keluarnya cuma sampai 10 unit aja gimana? Maaf, ada yang, sorry. Kurang. Bisa juga teman-teman ternyata. Jadi kita tidak perlu menampilkan semuanya, kita pun juga bisa menampilkan yang kita perlukan. Misalnya hanya sampai unit 10. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada ya? Lalu di sini ada bentuk GL, tapi bukan angka yang keluar, malah pria dan wanita. Nah, ternyata labels di sini dia pakai fungsi labels, di mana labels berfungsi untuk mengganti nama angka tersebut. Jadi misalkan 2 dan 5, seharusnya kan yang muncul kan angka 1 5 kali dan 2 5 kali. Ternyata yang muncul malah pria 5 kali dan wanita 5 kali. Pria itu menggantikan 1, wanita menggantikan 2. Dan kalau mau dikombinasikan dengan length, ya sama aja. Nanti dia akan berhenti di mana, pria wanitanya berulang seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Nih, salah satu rumus yang harus kalian ingat. Ini sering dipakai. Ya, selain tadi expand data tadi, salah satu yang dipakai adalah expand downgrade. Fungsi expand downgrade ini dipakai untuk seperti membuat tabel jadinya. Ya. Jadi misalkan contohnya kalian
membuat sebuah tabel tentang tinggi, berat, dan gender. Ya, 1 dan 8 ini otomatis akan muncul dari program R. Biar nanti lebih jelas deh, kita ini deh, saya buatkan saja X sama dengan C 60 berat sama dengan C 100. Iya. Nah, 1 sampai 8 ini otomatis ya muncul dari program R sebagai baris. Nah, jadi teman-teman bisa buat sebuah tabel. Nah, expand downgrade. Jadi koma yang di sini itu bermaksud berarti itu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Pada saat kolom pertama, teman-teman mau isi apa aja nih datanya? Oh, hanya 2 saja. 60, 80. Ya. Lalu yang kedua, berat 100 dan 300. Dan yang terakhir gender, pria dan wanita. Nah, kalau teman-teman lihat bentuk tabelnya, ini jadi seperti probabilitas jadinya. Ya. Kamu punya 3 kotak. Kamu punya 3 kotak, ya. Ya. Lalu kamu disuruh mendefinisikan kombinasi apa yang bisa kita buat dari 3 kotak itu. Kotak pertama ada 60 dan 80. Kotak kedua ada 100 dan 300. Kotak ketiga ada pria dan wanita. Tentukanlah kombinasi dari peluang-peluang yang ada. Nah, ini buka pikiran lagi nih tentang peluang probabilitas ya. Semangat teman-teman. Jadi tabel inilah yang muncul. Inilah salah satu fungsi dari program R itu untuk menentukan kira-kira kombinasi apa yang bisa kita buat, ya. Nah, biasanya urutannya selalu yang paling belakang duluan tuh si pria dulu didefinisi, baru wanita. Baru ketika ke kiri dia jadi beda-beda lagi, lebih variatif lagi bentukannya. Kalau kalian mau nambahin lebih dari 1 juga bisa. Misalkan pria, wanita, bayi misalkan. Dia jadi nambah lagi, ada si bayi di bawah. Nanti kalau ada bentuk soal muncul, teman-teman bisa buat dari sini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Lalu di sini ada deretan data acak. Saya pribadi tidak terlalu banyak megang penjelasan tentang deretan data acak ini. Yang sebenarnya dalam materi ini lebih banyak membahas tentang expand grid, itu yang lebih praktikal sebenarnya. Kira-kira teman-teman perlu sebenarnya lebih fokus kepada ini, misalkan mengenai contoh penulisan operasi dasar dan penjelasannya. Ya, ketika seperti yang kita sudah
lakukan di modul-modul sebelumnya, mendefinisikan sebuah variabel dengan memasukkan variabel lain atau melakukan operasi aritmatika dari sebuah variabel. Lalu di sini ada fungsi scan. Kita coba. Jadi ketika kita membuat ada sebuah J, lalu ada fungsi scan. Kalau di saya langsung loading, teman-teman. Di sini dikatakan fungsi scan untuk membangun deretan data. Setelah Anda menulis J scan dan menekan Enter, Anda akan diminta untuk menuliskan deretan datanya. Tapi sejujurnya kalau di komputer saya malah jadi ini. Oh. Read 10 items. Oh, sorry. Saya kira apa? Jadi misalkan deretan data misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Lalu kalau sudah selesai enter. Ya, terbaca 9 items. Jadi scan ini seperti kamu punya banyak sekali angka atau data-data gitu yang misalkan random atau yang tidak jelas gitu. Kalian bingung berapa sih ini jumlahnya? Kayak mungkin masukin pasir ya jatuhnya. Nah, metode seperti ini bisa dilakukan dengan menghitung data-data seperti itu. Lalu juga di sini ada istilah sequence. Sequence artinya misalkan kamu disuruh melakukan pengulangan dari sebuah angka. Jadi misalkan contohnya K sequence 4.210. Jadi kamu jadinya jadi tertulis di program itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, lalu diulang lagi tapi sampai 5, lalu 6, lalu 7, 8, 9, dan dia akan berhenti di 10. Sama juga dengan sekuensi yang 3 dan 6. Mungkin ada beberapa soal nanti yang keluar pada saat tuton atau latihan yang meminta untuk, oh ya kamu diminta untuk saya ingin hasilnya di program R seperti ini. Coba kamu pakai fungsi apa gitu untuk bisa menghasilkan bentuk deretan angka seperti ini. Sebenarnya yang paling gampang kalian cukup pakai C. Tapi tentu saja kalau C otomatis kalian akan mengetikkan sampai sejauh. Kalian nggak mungkin kan kalau pakai C jadinya 1,2, 3, 4 dan segala macam. Pasti ribet sekali. Jadi fungsi sekuensi ini akan membantu kalian membuat seperti itu. Kombinasi baru. Lalu fungsi C di sini, maaf, tekan. Fungsi C seperti yang kita sudah praktekkan sebelumnya, fungsi C untuk membuat deretan angka yang kita mau. Lalu misalkan tadi kan ada kita buat sebuah N C 10,5. Jadi kalau kita ketik N kan jadinya 10,5. Nah, kalau misalkan kita buat sebuah rumus misalkan sequence dari N, akan munculnya seperti ini.
Nah, ketika yang ketika isi sequence itu yang terbaca seperti itu, jadi dia hanya mengeluarkan sequence 1 sampai 10 dan 1 sampai 5. Beda sama yang titik 2. Kalau yang titik 2 kan berarti dia sama saja seperti dia misalkan tadi itu sequence 4 sampai 10. Nah, ini sama saja seperti menulis sequence 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berbeda ternyata, teman-teman. Menarik ini. Tapi kalau yang sequence yang di atas, ketika kita masukkan sequence N, 10 dan 5, yang muncul jadinya hanya 1 sampai 10 dan 1 sampai 5. Seperti itu. Ya, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita untuk modul 3. Kita sudah di halaman terakhir modul 3 sih, tetapi bukan berarti bahwa hanya sampai di sini saja pembahasan kita modul 3. Kalau misalkan ada hal-hal terlewat yang kita belum bahas di Zoom ini, kita bisa sampaikan di grup ya, teman-teman. Kita bisa sambil sharing informasi mana yang kurang, dan juga misalkan kalau kalian mau bahas tes formatif juga kita bisa bahas bersama-sama di chat juga. Ada pertanyaan sejauh ini? Saran? Cukup? Ya. Aman, Bang, aman. Oke. Ya, kembali lagi kita sambil berbagi ilmu di sini, tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang pintar. Yang penting kita saling membangun satu sama yang lain ya, teman-teman. Apalagi komputer itu kan sesuatu yang sangat berbeda dengan mungkin matematika atau ilmu pasti lain yang patokannya sudah langsung plek seperti itu. Ini pengembangannya masih sangat besar. Jadi ya kalau misalkan ada ide yang lebih singkat, jalan pintas lebih singkat, ya teman-teman bisa info juga ke kita. Ya, di grup. Teman-teman bisa menyampaikan terima kasih di grup, karena ini akan segera ditutup. Terima kasih semua. Tetap semangat, mulai minggu depan tutorial online akan dimulai. Jadi teman-teman semoga bisa menjalani tutorial online dengan baik. Di e-learning sudah keluar, jadi mungkin teman-teman bisa baca atau mengisi forum perkenalan di masing-masing mata kuliah, dan ya semoga nanti tutorial bagi yang mereka ikut tutorial online, tutornya bisa lancar. Tapi teman-teman saya minta kalau misalkan teman-teman ingin mendapat tugas komputer atau mata kuliah lain, ya khusus untuk belajar bersama, itu kita tidak menyediakan jawaban ya teman-teman ya. Hanya saja kalau misalkan teman-teman mau tanya konsep Kak, caranya kira-kira apa ya untuk mendapatkan misalkan kayak komputer tadi Kak, gimana sih cara bikin tabel gitu. Ya, kita bisa kasih tahu kok, oh kamu bisa pakai rumus yang seperti ini. Jadi kalau bisa grup Belber itu jangan digunakan sebagai tempat mencari jawaban. Tapi teman-teman bisa bertanya konsepnya apa, caranya bagaimana, supaya teman-teman akhirnya bisa mendapat jawaban dari soal yang teman cari, seperti itu. Seharusnya minggu pertama sih masih sekitar modul 2 ya, untuk tutorial.
Baiklah, terima kasih semuanya. Sudah extend 7 menit. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan nantinya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa cek grup, deskripsi grup untuk jadwal pertemuan selanjutnya dan link YouTube. Sampai jumpa. Dadah. Udah